Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. 10 amalan utama di bulan Ramadan. Pertama, melakukan ibadah puasa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kedua, melakukan salat malam, salat tarawih dengan berjamaah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ketiga, memperbanyak sedekah dan kedermawanan, seperti memberi makan fakir miskin, membantu orang yang membutuhkan, memberi makan orang yang berpuasa saat berbuka, dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Keempat, memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, karena pada bulan Ramadan, Al-Quran pertama kali diturunkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Kelima, melaksanakan ibadah umrah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, umrah pada bulan Ramadan sama pahalanya seperti melakukan haji. Keenam, melakukan i'tikaf di masjid. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengisahkan, sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan beliau. Kemudian para istri beliau sepeninggal beliau juga melakukan i'tikaf. Ketujuh, mencari keutamaan Lailatul Qadar dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang salat malam pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kedelapan, menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, senantiasa manusia dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Rasulullah SAW juga bersabda, lakukanlah santap sahur, karena dalam santap sahur terdapat keberkahan. 9. Memperbanyak zikir, doa, dan istighfar. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya orang yang berpuasa ketika ia berbuka, doanya tidak akan ditolak. 10. Membayar zakat fitrah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan kata-kata yang keji, dan juga untuk memberi makan fakir miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat hari raya, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat, maka itu hanyalah sedekah di antara sedekah biasa. Tidak terasa tinggal beberapa hari lagi, insya Allah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya kita perlu mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan yang penuh keberkahan tersebut, ya. Karena barang siapa yang berpuasa di bulan tersebut dengan puasa yang benar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan jika dosa-dosanya telah diampuni, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidaklah seorang terhalangi dari masuk surga kecuali karena dosa-dosa yang dia lakukan, ya. Oleh karenanya bulan tersebut Allah kondisikan agar kita mudah untuk beramal saleh. Di antaranya Allah bukakan pintu-pintu surga, ya, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Yang ini dalil bahwasanya pintu-pintu surga terbuka, ya, siap untuk dimasuki oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil bahwasanya surga itu sudah ada. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan pada waktu bulan Ramadan pintu-pintunya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena berbeda jika seorang bos berkata kepada anak buahnya, kamu nanti kerja yang baik, ya, akan saya bangunkan rumah buat engkau. Tapi beda kalau bos mengatakan kamu kerja yang baik, rumah sudah ada, tinggal dimasuki, ya. Tentu kita lebih semangat kalau rumahnya sudah ada, tinggal dimasuki. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi SAW,
Dalam riwayat yang lain, wa futihat abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit yang menunjukkan amalan-amalan soleh hamba mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, futihat abwabur rahmah, dibukakanlah pintu-pintu rahmat yang menunjukkan rahmat Allah banyak turun ke hamba-hambanya tatkala bulan Ramadan. Kemudian wa ghulliqat abwabun nar, ditutuplah pintu-pintu neraka jahanam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usufiddati syayatin, setan-setan juga dibelenggu sehingga mereka tidak leluasa untuk menggoda hamba-hamba Allah. Kemudian juga kata Nabi, wa yunadi munadin, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Dan ada yang menyeru di malam-malam bulan Ramadan, wahai pencari kebaikan, semangatlah, dan wahai pelaku maksiat, berhentilah. Ya, ini semua menunjukkan Allah mengkondisikan bulan Ramadan agar kita mudah untuk beramal saleh. Demikian pula kata Nabi, atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Kalau dikatakan bulan penuh berkah, berarti bulan tersebut banyak kebaikan. Karena berkah dalam bahasa Arab, ya maknanya adalah kasratul khair, yaitu kebaikan yang banyak. Berarti beramal soleh di bulan Ramadan pahalanya tidak sama dengan beramal soleh di bulan-bulan yang lainnya. Apalagi kata Nabi SAW, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailah. Dan setiap malam di bulan Ramadan Allah catat hamba-hambanya terbebaskan dari neraka jahanam, dan itu berlaku setiap malam. Ya, dari malam pertama, kalau anda tidak berhasil dicatat sebagai orang terbebas dari neraka jahanam, masih ada malam kedua. Kalau malam kedua anda tidak berhasil, masih ada malam ketiga. Kalau tidak berhasil lagi, masih ada malam keempat, dan seterusnya. Ini semua dikondisikan oleh Allah agar kita mudah untuk beramal saleh. Ya. Oleh karenanya, kalau seorang bertemu dengan bulan Ramadan kemudian dia tidak diampuni oleh Allah, maka dia adalah hamba yang celaka. Kata malaikat Jibril, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu. Celaka seorang hamba bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan sebulan penuh berlalu dan dia tidak diampuni oleh Allah. Celaka hamba seperti ini, kata Nabi SAW, amin. Ya, kata Nabi SAW mengaminkan perkataan malaikat Jibril. Ya. Oleh karena jika kita tidak bertobat di bulan Ramadan, terus mau bertobat di bulan mana lagi? Kalau kita tidak semangat baca Quran di bulan Ramadan, terus mau semangat baca Quran di bulan yang mana lagi? Ya, sebagaimana kata seorang penyair tentang kota Madinah, idza lam tatib bi thayyibatin 'inda tayyibin biha tabatid dunya fa aina tatibu. Kalau kau tidak baik bisa menjadi orang baik di kota Madinah, di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan dakwah Nabi kemudian kebaikan tersebar di alam semesta, kemudian mau baik di mana lagi? Mau baik di Jatinegara, mau baik di Jakarta, di Madinah enggak bisa baik, terus mau baik di mana lagi? Kalau tidak bisa berbuat kebaikan, tidak beramal saleh di bulan Ramadan, kemudian kapan lagi mau beramal saleh? Sementara bulan sudah dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat agar kita diterima puasa kita, ingat kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan, yakin ini syariat dari Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan berharap, harus ada pengharapan dalam hati bahwa saya ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak melaksanakan puasa bukan hanya sekedar menjalankan ritual tahunan, ya, bukan hanya sekedar mengikuti masyarakat, tapi dalam hati kita ada pengharapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.